berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Højlund dan Zirkzee belum cukup, MU masih butuh striker top. Kedatangan Zirkzee seharusnya jadi sumber optimisme untuk MU memasuki musim baru. Tetapi faktanya tidak semudah itu. Bahkan terkini kualitas MU di lini serang masih diragukan oleh mantan pemain mereka, Paul Scholes. Tahun lalu mereka punya striker muda Rasmus Højlund yang jadi andalan. Tetapi itu sedikit tidak adil. Dia masih muda, masih belajar. Mereka mendatangkan pemain muda lagi, tetapi saya lebih suka melihat striker berpengalaman yang bisa membantu tim dan memberikan jaminan gol, kata Scholes. Bayern Munchen gigi jari, Xavi Simons diklaim sudah tentukan masa depan. Xavi Simons rupanya telah memutuskan untuk tetap bertahan di RB Leipzig setidaknya untuk 1 musim lagi. Meskipun ada ketertarikan dari raksasa Bundesliga Bayern Munchen. Keputusan ini diambil setelah musim pertama yang sensasional di Bundesliga, di mana Simons menunjukkan bakatnya yang luar biasa dan menarik perhatian beberapa klub top Eropa termasuk The Bavarians. Mumpung MU lagi beres-beres, Ten Hag diminta copot ban kapten Bruno Fernandes. Keputusan Ten Hag memindahkan ban kapten dari Harry Maguire ke Bruno saat itu dianggap tepat. Bruno adalah salah satu pemain paling penting dalam skuad Setan Merah, termasuk perihal kontribusi untuk tim. Masalahnya, perlahan-lahan sifat buruk Bruno terus terbongkar. Dia berulang kali menunjukkan gestur frustasi dan tampak menyerah ketika pertandingan tidak berjalan sesuai harapan. Sifat buruk Bruno sebagai kapten itu sudah menjadi rahasia umum. Situasi inilah yang juga dikhawatirkan oleh pakar Premier League, Graeme Souness. Tua-tua keladi Eiji Kawashima tetap bertaji pada usia 41 tahun. Eiji Kawashima pernah jadi ikon di bawah mister gawang timnas Jepang selama lebih dari 1 dekade lamanya. Kini sudah berusia 41 tahun, ternyata kebintangan Kawashima sama sekali tidak memudar. Sempat tak memiliki klub selama setengah tahun, awal tahun 2024 ia bergabung dengan tim J1 League, Júbilo Iwata. Bersama Júbilo Iwata, ia seperti menemukan kembali performanya yang sempat hilang. Selangkah lagi, bek muda potensial milik Manchester City ini jadi rekrutan ketiga Borussia Dortmund. Manchester City kini terancam kehilangan bek sayap potensialnya yakni Yan Couto. Sebab klub Bundesliga Borussia Dortmund menjadikan sang pemain sebagai buruan utama di bursa transfer musim ini. Penampilannya telah mengundang ketertarikan dari finalis Liga Champions Dortmund yang kini tampaknya berada di posisi terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya. Gagal ke West Ham, bek Bayern Munich Noussair Mazraoui cuma mau gabung Manchester United. Tepat ketika West Ham tampaknya akan mengalahkan United dalam mendapatkan tanda tangan Mazraoui, pemain internasional Maroko itu tampaknya malah menuju Setan Merah. Ini akan membuatnya bekerja sama dengan mantan manajernya di Ajax, Erik ten Hag. Victor Osimhen jadi prioritas Liverpool, penjualan Darwin Núñez jadi kunci. Daya tarik bergabung dengan Liverpool belum hilang dari pandangan Osimhen. Liverpool umumnya tidak terbiasa membayar biaya transfer yang sangat tinggi dan mungkin perlu menjual beberapa pemain untuk membiayai kepindahan Osimhen. Salah satu kandidat potensial untuk dijual adalah Darwin Núñez yang gagal memenuhi harapan
sejak kedatangannya seharga 85 juta pound sterling pada 2022. Mimpi buruk Hiroki Ito, bek baru Bayern Munchen alami retak tulang metatarsal. Setelah laga, Ito langsung menjalani pemeriksaan mengenai cederanya. Kubu di Rotten pun sudah mengumumkan hasilnya lewat laman resmi mereka. Pemain asal Jepang tersebut mengalami cedera retak tulang metatarsal di kaki kanannya. Ito dipastikan tidak bisa tampil membela Bayern untuk sementara waktu. Itu artinya Ito akan melewatkan awal musim 2024-2025. Aston Villa tantang Atletico Madrid untuk dapatkan Conor Gallagher. Pemain berusia 24 tahun ini akan habis kontraknya musim panas mendatang dan oleh karena itu Chelsea ingin menjualnya musim panas ini. Mereka tidak ingin kehilangan Conor Gallagher secara gratis tahun depan. Menurut Football Insider, Aston Villa ingin merekrut sang gelandang dan mereka akan bersaing dengan Atletico Madrid. Eduardo Camavinga bertekad gantikan Toni Kroos. Jurnalis Diego Otero telah menyampaikan bahwa Eduardo Camavinga bertekad untuk mengamankan posisi inti di Real Madrid dengan tujuan untuk menggantikan Toni Kroos yang baru saja pensiun. Untuk mempersiapkan tantangan ini, Eduardo Camavinga telah bekerja keras selama liburannya di Los Angeles. Vincent Kompany adaptasi teknologi baru untuk tunjang latihan Bayern. Pelatih asal Belgia Vincent Kompany mengadaptasi teknologi baru untuk menunjang latihan para pemain Bayern Munich. Terlihat ada drone yang melayang-layang di atas markas latihan Bayern Munich, Säbener Straße, selama proses latihan berlangsung. Hasil analisa video tersebut kemudian digunakan untuk mengatur taktik dan melatih pergerakan para pemain di sesi latihan. Tentu saja hal ini menjadi sebuah terobosan baru bagi klub profesional di Jerman. Nuri Sahin buka pintu untuk pemain muda untuk menembus tim utama Dortmund. Nuri Sahin menegaskan bahwa pintu terbuka bagi para pemain muda Borussia Dortmund untuk masuk ke dalam tim utama untuk musim mendatang. Dortmund memiliki sejumlah pemain muda yang sangat berbakat saat ini dan beberapa di antara mereka mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya selama tur klub di Asia yang baru saja berakhir. Namun persaingan untuk mendapatkan tempat akan lebih ketat. Enzo Maresca akui pemain Chelsea masih beradaptasi dengan gayanya. Enzo Maresca mengatakan para pemain Chelsea masih mencoba menyesuaikan diri dengan gaya dan taktiknya setelah mereka kalah 4-1 dari Celtic dalam pertandingan persahabatan pramusim. Meskipun hasil yang kurang memuaskan, Maresca mengatakan timnya akan siap untuk pertandingan pembuka Premier League musim 2024-2025 melawan juara bertahan Manchester City pada 18 Agustus. Wataru Endo masuk bidikan Marseille, Liverpool, maaf gak dulu. Liverpool baru-baru ini telah menolak tawaran sebesar 14 juta euro yang dilayangkan oleh klub Ligue 1 Marseille untuk pilar penting mereka di lini tengah Wataru Endo. Liverpool tidak terlalu tertarik untuk menjual Endo karena waktu penawaran dari Marseille yang kurang pas. Kurangnya peluang pasar yang tersedia untuk merekrut penggantinya dan kebutuhan skuad Arne Slot saat ini berkontribusi pada penolakan tawaran tersebut. Trent Alexander-Arnold tanda tangani jersey Real Madrid, petunjuk transfer. Bek kanan Liverpool Trent Alexander-Arnold baru-baru ini terlihat menandatangani seragam Real Madrid di tengah rumor transfer yang semakin memanas mengenai masa depannya.
Trent Alexander-Arnold kontraknya di Liverpool hanya tersisa 1 tahun lagi. Dengan seorang pemain besar menandatangani jersey untuk penggemar, dapat juga diartikan sebagai petunjuk halus mengenai rencana masa depannya. Arda Güler tidak akan meninggalkan Real Madrid. Penampilan Arda Güler di Euro 2024 menggemparkan turnamen dan menarik perhatian dari seluruh dunia. Namun persaingannya sangat ketat dan ada pembicaraan tentang kemungkinan Güler hengkang dengan status pinjaman. Menurut laporan dari pakar transfer Fabrizio Romano, hubungan terkini antara Arda Güler dan klub Jerman itu tidak tepat sasaran. Pemain muda itu merupakan elemen kunci dari rencana Real Madrid dan tidak mempertimbangkan untuk hengkang. Iming-iming naik gaji jadi cara terakhir Athletic Club cegah Nico Williams kabur ke Barcelona. Nico Williams membuat kombinasi yang apik bersama Lamine Yamal di Piala Eropa 2024. Kerjasama tersebut membuat El Barça semakin berhasrat untuk memboyong Williams. Melihat pemainnya semakin dekat dengan Barcelona, Athletic Club menolak untuk pasrah. Klub asal Basque itu berencana untuk menyodorkan ikatan kerja baru untuk Williams dan akan mendapatkan kenaikan gaji di Athletic Club jika bersedia bertahan. David De Gea lagi-lagi gagal dapat klub baru. Mantan kiper Manchester United David De Gea kembali gagal mendapatkan klub baru setelah meminta gaji tak masuk akal kepada Genoa. Dalam laporan Talksport tidak disebutkan berapa besaran gaji yang diminta De Gea. Namun yang jelas, nominal tersebut sangat memberatkan Genoa yang hanya klub mediocre di Serie A. De Gea memang dikenal sebagai kiper dengan bayaran tinggi di Eropa. Gaji De Gea dalam kontrak terakhirnya di Manchester United mencapai 350.000 pound sterling per pekan. Legenda timnas Italia minta Luciano Spalletti mundur sebagai pelatih. Luciano Spalletti telah mendapatkan desakan besar dari publik karena kegagalan timnas Italia dan legenda sepak bola Italia Franco Causio meminta Luciano Spalletti mengundurkan diri sebagai pelatih timnas Italia setelah kegagalannya di Piala Eropa 2024. Berbicara tentang siapa yang bisa menggantikan mantan pelatih Napoli itu, Causio mengusulkan ex juru taktik Juventus Massimiliano Allegri yang baru saja dipecat klub raksasa Turin pada musim lalu. Ciamik di pramusim, Mehdi Taremi bisa jadi starter di laga perdana Serie A. Inter Milan akan memulai musim Serie A mereka dengan pertandingan melawan Genoa. Dan kabar terbaru menunjukkan bahwa Mehdi Taremi mungkin menjadi pilihan utama sebagai penyerang utama menggantikan Lautaro Martinez. Taremi telah menjadi bagian penting dari skuad Inter Milan selama pramusim. Dia mencetak 5 gol termasuk 2 gol dalam pertandingan melawan Las Palmas. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!